Dahulu kala ada organisasi jahat yang dikenal sebagai Tentara Pita Merah yang dipimpin oleh Komandan Merah. Meskipun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh anak kecil bernama Son Goku. Kepala ilmuwan mereka, Dr. Gero, berhasil melarikan diri dan bertahun-tahun kemudian ia bertanggung jawab atas terciptanya Android dan Cell. Magenta, putra Komandan Merah, membuat sebuah perusahaan yang bernama Farmasi Merah. Ia telah menghabiskan banyak waktunya berharap untuk Tentara Pita Merah atau Red Ribbon dapat kembali bangkit. Ya, perusahaan Farmasi Merah hanyalah kedok untuk membangkitkan organisasi Pita Merah. Dengan dibantu anak buahnya yang bernama Carmine, Magenta telah berhasil menemukan suksesor dari Dr. Gero. Dan dia adalah Dr. Hedo, cucu dari Dr. Gero itu sendiri. Saat Carmine memasuki kompleks Pita Merah yang tersembunyi, ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Hachimaru, sebuah robot serangga mata-mata milik Dr. Hedo. Carmine memberikan presentasi video tentang latar belakang Dr. Hedo kepada Magenta yang menunjukkan silsilah keluarga yang terdiri dari kakeknya Dr. Gero, neneknya Fomi, dan pamannya Gevo. Yang sebelum kematiannya, Gevo sendiri adalah model untuk Android 16. Di scene tersebut, akhirnya kita dapat mengetahui bahwa Fomi, istri dari Dr. Gero, tidak lain dan tidak bukan adalah Android 21 ya guys. Meskipun sangat jenius melebihi kakeknya, Dr. Hedo tidak dapat menemukan pekerjaan tetap. Hingga akhirnya ia membangkitkan manusia yang sebelumnya telah meninggal dan menggunakan mereka untuk menjalankan sebuah toko serba ada sebagai pegawainya guna menopang dana serta menghasilkan uang untuknya. Dan itu adalah sebuah kejahatan yang membuatnya harus masuk ke dalam penjara. Magenta sangat tertarik dengan kemampuan Dr. Hedo. Ia yakin bila Dr. Hedo dapat membantunya menjalankan rencananya selama ini, yaitu membangkitkan kembali Tentara Pita Merah. Magenta dan Carmine pun memutuskan untuk menemuinya di luar penjara setelah ia dibebaskan. Setelah menunggu selama 3 bulan, kini Dr. Hedo pun telah dibebaskan dari penjara. Ia mengenakan setelan gaya superhero dan bertemu Carmine serta Magenta yang berhenti di dalam mobil dan mengundangnya masuk. Dr. Hedo yang memang sudah memata-matai Magenta dengan robot serangganya dengan santai mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui siapa sebenarnya Magenta dan Carmine. Magenta mengusulkan agar Dr. Hedo mau bekerja sama dengan dirinya. Namun Dr. Hedo menolak tawaran tersebut karena ia mengetahui bahwa Farmasi Merah diam-diam adalah Tentara Pita Merah. Ditambah hubungan kakeknya dengan organisasi Pita Merah menyebabkan masalah bagi ia dan orang tuanya dulu. Sebagai penggemar superhero, Dr. Hedo tentu mempermasalahkan rencana mereka yang berniat untuk menguasai dunia. Carmine mencoba mengancam Dr. Hedo dengan pistol, tetapi Dr. Hedo mengungkapkan bahwa ia menyuntikkan dirinya sendiri dengan sebuah serum yang dapat menguatkan kulitnya untuk menahan serangan, bahkan tembakan pistol sekalipun. Selain itu, Hachimaru, robot mata-matanya, membawa racun mematikan dan dapat membunuh seorang manusia dengan sekejap. Magenta kemudian menarik rasa kepahlawanan dari dalam diri Dr. Hedo. Ia berusaha memanipulasi pikiran Dr. Hedo dengan memberitahu bahwa Magenta meyakini jika Capsule Corporation, perusahaan milik Bulma, berfungsi sebagai markas besar untuk kumpulan alien dan orang-orang jahat yang berniat menguasai dunia. Dan faktanya, para android dan Cell adalah pahlawan yang berniat menghentikan mereka. Untuk lebih meyakinkan Dr. Hedo, Magenta kemudian menunjukkan rekaman dari Trunks masa depan yang membunuh Frieza. Dr. Hedo yang memang memiliki jiwa keadilan dan rasa kepahlawanan yang tinggi pun seketika terpancing. Ia merasa jika dirinya bertanggung jawab menyingkirkan segala kejahatan di muka bumi ini dan setuju untuk membantu Magenta dalam menciptakan superhero android terkuat yang pernah ada. 6 bulan kemudian, saat ini Piccolo sedang melatih Pan yang berusia 3 tahun di hutan dekat rumahnya. Pan ingin belajar cara terbang, tetapi saat ini ia tidak dapat melakukannya. Piccolo mengatakan kepada Pan untuk tidak khawatir karena kemampuan untuk dapat terbang akan datang kepadanya secara alami ketika memang sudah waktunya. Pan kemudian bertanya apakah benar ayahnya Gohan bisa lebih kuat dari kakeknya Goku, karena Pan sendiri belum pernah melihat Gohan bertarung. Piccolo mengatakan bahwa itu benar adanya. Tetapi untuk saat ini, Piccolo terlihat tidak begitu yakin akan hal tersebut, mengingat Gohan yang memang jarang berlatih. Waktu latihan pun telah selesai dikarenakan Pan harus pergi ke sekolah TK-nya. Piccolo yang sedang beristirahat di rumahnya pun menerima telepon dari Videl yang memintanya untuk menjemput Pan di TK, karena Videl sibuk mempersiapkan sekolah seni bela
bela diri untuk Pan, dan Gohan sibuk dengan penelitiannya. Piccolo kemudian mengunjungi Gohan di rumahnya. Dengan marah, ia bertanya mengapa Gohan tidak bisa pergi dan menjemput Pan. Gohan mengatakan betapa sibuknya ia saat ini. Gohan mencoba menjelaskan penelitiannya, tetapi Piccolo tentu tidak tertarik akan hal tersebut. Piccolo menanyakan apakah penelitiannya jauh lebih penting dibandingkan keluarga. Piccolo dengan tegas meminta Gohan untuk kembali berlatih karena sebuah ancaman dan kejahatan akan muncul secara tiba-tiba dan tidak ada yang tahu tentang bagaimana nasib bumi di masa depan. Maka dari itu, Gohan seharusnya tidak terlalu fokus akan pekerjaannya dan sesekali menyempatkan diri untuk berlatih dan mengasah kemampuan bertarung. Namun lagi-lagi dengan santainya Gohan menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ada Goku dan Vegeta. Piccolo tiba-tiba meninju Gohan, namun Gohan berhasil menahannya, tetapi Piccolo segera memukul perutnya dengan pukulan lain. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Gohan telah menjadi lemah kembali. Piccolo mengubah pakaian Gohan dengan menambahkan jubah yang sangat berat, membuat Gohan ambruk akan beban dari pakaian latihan tersebut. Piccolo pun pergi menjemput Pan. Setelah menjemput Pan, Piccolo kembali ke rumah dan mulai bermeditasi, namun ia tiba-tiba diserang oleh Gamma 2. Piccolo yang melihat adanya logo pita merah di baju Gamma 2 segera menyadari jika Gamma 2 adalah seorang android. Gamma 2 memberitahu Piccolo bahwa ia dikirim ke sana dalam misi untuk melenyapkan Piccolo. Gamma 2 dan Piccolo pun memulai pertarungan mereka. Setelah berhasil menembakkan bola energi dengan pistolnya, Gamma 2 percaya bahwa ia telah berhasil membunuh Piccolo dan memutuskan untuk segera pergi kembali ke markas. Piccolo yang baru saja berhasil menghindari serangan dari Gamma 2 diam-diam menyelinap di dalam debu dan mengikuti Gamma 2 ke pangkalan pita merah. Di sana, Piccolo menaklukkan seorang penjaga dan mencuri seragamnya untuk digunakan sebagai penyamaran. Piccolo kemudian menemukan jalan ke ruang kontrol tempat Magenta, Carmine, Dr. Hedo, dan kedua Gamma. Mereka semua sedang mengadakan pertemuan bersama dengan sejumlah tentara yang berjaga, yang mana salah satu penjaga tersebut adalah Piccolo. Gamma 1 merasa jika Gamma 2 telah gagal menjalankan misi karena ia tidak memastikan di mana mayat Piccolo berada dan menunjukkan melalui rekaman kamera bahwa Piccolo telah berhasil lolos menghindari serangan dari Gamma 2. Marah atas insiden tersebut, Magenta mengatakan bahwa jika kesalahan ini mengungkapkan identitas mereka kepada Goku dan kawan-kawan, Magenta berniat mempercepat rencananya. Ia memerintahkan Dr. Hedo untuk segera menyelesaikan proses Cellmax. Tetapi Dr. Hedo bersikeras jika kedua Gamma dapat menyelesaikan semua masalah yang terjadi, termasuk mengalahkan Piccolo. Ditambah, Dr. Hedo merasa ragu untuk mengaktifkannya karena sistem kontrol dari Cellmax masih belum selesai. Itu artinya Cellmax bisa dengan mudah berbalik melawan mereka. Mendengar percakapan tentang Cellmax yang memiliki potensi untuk mengancam bumi, Piccolo segera menyelinap pergi untuk menghubungi Bulma melalui telepon. Ia bertanya apakah di sana ada Goku dan Vegeta, tetapi Bulma mengatakan jika Goku dan Vegeta sedang berlatih di tempat virus. Piccolo meminta Bulma untuk secepat mungkin menghubungi Whis dan menyuruh Goku serta Vegeta untuk kembali. Karena menurutnya saat ini di bumi tidak ada satu petarung pun yang dapat menghentikan Cellmax. Sambil menunggu, Piccolo menuju ke Menara Korin untuk mendapatkan beberapa kacang Senju. Di planet Virus, Broly dan Goku terlibat dalam pertandingan latihan. Ketika Broly mulai terbawa suasana, Goku memintanya untuk berhenti. Sementara itu, Vegeta sedang melakukan meditasi layaknya Jiren dan menjelaskan kepada Goku bahwa hal ini adalah bentuk pelatihan juga. Vegeta bertanya, apakah Goku memperhatikan bahwa pada turnamen kekuatan, kesenjangan atau jarak antara Jiren dan kekuatan mereka sebenarnya mungkin tidak terlalu begitu besar. Menurut Vegeta, alasan mengapa Jiren begitu kuat, terutama di saat-saat terakhir, itu karena Jiren mampu menyimpan semua energinya untuk sebuah serangan dan melepaskan serangannya ketika memang diharuskan. Hal itu memungkinkan Jiren untuk selalu mengeluarkan kekuatan yang kuat di setiap serangannya, dan tentu dengan menyimpan energinya, Jiren dapat menghemat stamina, yang intinya tidak peduli seberapa genting atau tertekannya Jiren dalam sebuah pertarungan, Jiren selalu fokus dan tenang. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyimpan energinya. Karena seperti yang kita tahu, di turnamen kekuatan dulu, Jiren turut bergabung dalam pertempuran ketika waktu dari turnamen sudah setengah jalan. Atau lebih tepatnya, ketika ia selesai memperhatikan semua kemampuan musuh.
Apa yang sudah dilakukan Jiren membuat Vegeta ingin bisa bertarung dengan cara yang sama. Whis memuji Vegeta karena menyadari hal tersebut. Whis mengusulkan pertandingan latihan antara ketiga Seiya, tetapi Vegeta menolak Broly untuk bergabung. Karena mereka semua akan mendapat masalah jika Broly malah terbawa suasana dan berubah ke bentuk legendary Super Seiya. Beerus yang baru terbangun dari tidur siangnya selama 4 bulan dikejutkan dengan kehadiran Lemo, Chill-Ai, dan Broly yang kini tinggal di planetnya. Dengan marah, Beerus mengatakan jika planetnya bukanlah hotel atau sebuah penampungan. Namun Goku mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga Broly agar tetap aman dari ancaman Frieza. Setelah mencicipi makanan Lemo yang enak dan melihat Chill-Ai yang menurutnya cantik, Beerus tiba-tiba merubah keputusannya bahwa mereka semua boleh tinggal di planetnya. Sementara yang lain sedang memakan es krim, Broly menonton pertandingan Goku dan Vegeta. Selama pertandingan, tempat es krim terbang ke atas tongkat Whis, menutupi tongkat Whis dan membuat panggilan dari Bulma menjadi terabaikan. Di bumi, Korin hanya memberi Piccolo 2 kacang senju yang ia miliki. Piccolo mendapat telepon kembali dari Bulma. Bulma mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menghubungi Whis. Mengingat Dr. Hedo mempunyai data dari Android 17 dan 18, tentu akan percuma bila Piccolo mengajak mereka berdua untuk ikut bertempur. Selain itu, Majin Buu saat ini sedang melakukan tidur panjangnya. Dengan sedikit pilihan yang tersisa untuk mempertahankan bumi, Piccolo mengingat Guru Agung yang dulu dapat membuka potensi Gohan dan Krillin ketika mereka di planet Namek. Piccolo pun terbang ke tempat Dende untuk menanyakan apakah Dende dapat melakukan proses serupa untuknya sebagaimana yang telah Guru Agung lakukan kepada Gohan dan Krillin. Dende menjawab jika ia tidak bisa dikarenakan masih terlalu muda untuk dapat membuka potensi dari orang lain. Dende pun memberikan saran dengan menyuruh Piccolo untuk membiarkan Shenron saja yang membuka potensinya. Dende kemudian mengupgrade bola naga agar Shenron dapat membuka potensi dari Piccolo dan menambah jumlah permohonan dari bola naga yang asalnya 1 menjadi 3 permohonan. Piccolo bertanya apakah ia bisa mengumpulkan bola naga tepat waktu. Dende menjawab tentu itu mudah karena Dende dapat mengetahui bahwa Bulma sudah mengumpulkan ke-7 bola naga. Piccolo pun segera pergi menuju Kapsul Corporation untuk menemui Bulma. Di sana, Piccolo langsung memanggil Shenron dan membuat permintaan pertamanya, yaitu meminta Shenron untuk membuka potensinya yang terpendam. Bukan hanya membuka potensi dari Piccolo, Shenron juga memberikan bonus kekuatan tambahan untuk Piccolo, yang mana kekuatan bonus tersebut dapat Piccolo gunakan di saat-saat genting. Bulma kemudian menggunakan 2 permintaan yang tersisa pada hal yang tidak penting. Di antaranya, membuat pantat menjadi lebih kencang dan membuat bulu matanya sedikit lebih panjang 2 mili. Bulma dan Piccolo segera menyadari bahwa seharusnya mereka berdua bisa menggunakan keinginannya untuk membawa Goku dan Vegeta kembali ke bumi. Piccolo dan Bulma pun saling menyalahkan satu sama lain. Tak ingin lagi buang-buang waktu, Piccolo segera terbang kembali ke markas Pita Merah. Magenta dan Carmine pun menyusun rencana untuk memancing Gohan. Mengetahui Gohan memiliki seorang putri, Magenta memutuskan untuk menculiknya. Dengan begitu, mereka dapat memancing Gohan untuk segera muncul. Piccolo yang masih menggunakan seragam Pita Merah pun mengajukan diri menjadi sukarelawan untuk mengikuti misi dalam penculikan Pan. Karena ia mengaku mengenal Pan dikarenakan pamor dari kakeknya, Mr. Satan.
Magenta yang tidak mempunyai kecurigaan sedikit pun menyetujuinya dan memasangkan Piccolo dengan prajurit lain untuk misi tersebut. Untuk alasan mengapa Piccolo ingin ikut serta dalam penculikan Pan, itu karena rencana dari Magenta memberikan Piccolo sebuah ide, yakni dengan diculiknya Pan dan membuat Pan berada dalam situasi yang berbahaya. Bukan tidak mungkin bila Gohan dapat kembali mengaktifkan kekuatan sejatinya, karena Gohan sendiri hanya perlu marah untuk menjadi sangat kuat. Si prajurit yang menemani Piccolo pun tiba di taman kanak-kanak dan berniat menculik Pan, tetapi ia langsung pingsan oleh Pan dengan tinjunya. Wah, baru 3 tahun aja Pan udah bisa ngalahin orang dewasa ya guys. Ketika Piccolo menghampiri Pan, Pan dapat langsung mengenali Piccolo melalui pancaran energinya. Piccolo pun membawa si prajurit yang pingsan dan Pan untuk kembali ke pesawat pita merah. Di atas pesawat, Piccolo mengungkapkan rencananya kepada Pan, bahwa ia saat ini sedang menyamar dan akan menghentikan organisasi pita merah yang berniat menguasai dunia. Piccolo mengungkapkan alasan sesungguhnya mengapa ia menculik Pan, yaitu karena demi memancing ayahnya, Gohan, untuk dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Piccolo sadar selain Goku dan Vegeta, Gohan adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan ketika bumi berada dalam bahaya. Sesampainya di markas pita merah, Pan berpura-pura merasa terancam dan ketakutan ketika ia sedang direkam, yang mana rekaman tersebut akan dikirimkan kepada Gohan. Piccolo dan salah satu anak buah dari pita merah muncul di rumah Gohan untuk menyampaikan pesan bahwa anaknya sedang diculik dan mengeluarkan rekaman dari Pan. Oh iya, kenapa di sini Gohan tidak bisa merasakan energi dari Piccolo yang sedang menyamar ya guys? Sedangkan Pan dapat langsung mengenali Piccolo dengan mudah. Apa karena Piccolo sudah membukakan potensinya yang terpendam sehingga energinya terasa berbeda bagi Gohan? Gohan yang marah melihat putri kesayangannya berada dalam bahaya langsung berubah ke wujud Super Saiya. Dengan marah, Gohan meminta anak buah tersebut untuk segera mengantarkannya ke tempat Pan berada. Piccolo nampak bersemangat karena rencananya memancing Gohan telah berhasil. Gohan pun telah tiba di pangkalan dan segera bergegas menuju Pan yang menunggu di puncak menara di belakang kerumunan para tentara. Gamma 1 langsung maju menyerang dan memulai pertarungannya dengan Gohan. Gamma 1 nampak berada di atas Gohan. この私がする。おやろう。お前たち何者だ。じゃないな。人造人間か。Gohan mempertanyakan mengapa Gamma 1 melakukan cara pengecut dengan menculik seorang anak. Gamma 1 menjawab jika hal tersebut bukan atas dasar keinginannya sendiri. Gamma 1 mengaku jika ia adalah superhero yang akan memberantas segala tindak kejahatan, termasuk melenyapkan Gohan dan para sekutunya. Ya, sifat polos dari Dr. Hedo yang terhasut oleh Magenta lah yang membuat Gamma 1 dan Gamma 2 menjalankan sebuah keadilan yang tidak pada jalan yang benar. Gohan kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiya dan kembali menyerang Gamma 1. Namun meski sudah meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiya, Gamma 1 masih terlalu kuat untuk Gohan hadapi. Oh iya, di scene ini Gamma 1 menghentikan tembakan dari pistolnya dikarenakan takut mengenai prajurit lain. Yang sebenarnya ia dapat menembaki Gohan dengan pistol tersebut seperti halnya yang dilakukan Gamma 2 terhadap Piccolo. Meskipun terlihat tidak penting, menurutku scene tersebut memperlihatkan jika Gamma 1 adalah android yang memiliki hati yang baik, sekaligus menunjukkan jika Gamma 1 tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Semoga Gamma 1 jadi next Nakama Goku dan kawan-kawan ya guys.
Piccolo yang sadar bila Gohan akan dikalahkan pun bersandiwara dengan mengangkat Pan. Dan Pan kemudian menguatkan sandiwara tersebut dengan berpura-pura berteriak sekencang-kencangnya. Gamma 2 menyuruh Piccolo untuk jangan melukai anak kecil. Ia tidak ingin melihat Pan terluka. Namun lagi-lagi rencana Piccolo berhasil dan membuat Gohan berubah ke bentuk mistik atau ultimate-nya. Gohan kemudian bertanya, jika Gamma 1 menuduh ia dan teman-temannya sebagai segerombolan orang jahat, lantas apa yang dilakukan tentara pita merah dengan menculik seorang anak kecil? Bukankah tindakan tersebut termasuk ke dalam sebuah kejahatan juga? Ucapan dari Gohan membuat Gamma 1 menjadi ragu tentang keadilan yang ia pegang. Gamma 2 turut ikut dalam pertempuran, namun ia segera dihentikan oleh Piccolo. Gamma 2 mengungkapkan bahwa ia memiliki lebih banyak kekuatan dan dapat membuat Piccolo kembali dikalahkan. Sesaat dikalahkan dan jatuh ke dalam jurang, Piccolo mengingat kata-kata Shenron tentang sebuah kekuatan bonus yang ia berikan. Sebuah simbol tiba-tiba muncul di punggungnya, membuat kulitnya berubah menjadi oranye dan memiliki tubuh yang lebih besar. Dengan bentuk barunya, Piccolo berhasil mengalahkan Gamma 2 hanya dengan satu pukulan. Sementara itu, Pan mulai mengalahkan semua tentara pita merah, Magenta, dan Karmin yang melihat kedua Gamma terpojok pun memutuskan untuk melarikan diri. Pan mencoba mengejarnya, namun Karmin menembaki Pan dengan pistolnya. Marah atas tindakan Karmin, Gamma 2 akhirnya menyadari bahwa Magenta dan Karmin adalah orang jahat. Gamma 1 turut menghentikan pertarungannya dengan Gohan. Dengan pukulannya, Pan membuat Karmin pingsan, namun Magenta telah berhasil lolos. Dr. Hedo segera pergi mengejar Magenta. Magenta kemudian berniat membangkitkan Cellmax, tetapi Dr. Hedo mencoba menghentikan tindakan tersebut. Dr. Hedo mengungkapkan jika kedua Gamma belum benar-benar kalah. Mereka hanya ragu tentang keadilan yang mereka bela dan fakta bahwa Gohan dan Piccolo bukanlah orang yang jahat. Magenta menembakkan pistol ke arah Dr. Hedo, namun ia lupa jika kulit dari Dr. Hedo telah dikuatkan dan dapat menahan tembakan peluru sekalipun. Magenta kemudian memakai sebuah armor cyborg. Namun ia segera dikalahkan dengan racun dari Hachimaru, robot serangga mata-mata milik Dr. Hedo sebelumnya. Magenta menggunakan saat-saat terakhirnya untuk membuka kunci terakhir pada Cellmax. Pertempuran tampaknya berakhir. Semua orang berkumpul kembali. Bulma telah tiba dengan membawa Trunks, Goten, Krillin, dan Android 18. Piccolo terkejut melihat Goten dan Trunks yang kini sudah besar sejak terakhir kali mereka bertemu. Di basement, proses pengaktifan Cellmax pun telah selesai. Dr. Hedo memperingatkan kedua Gamma jika Cellmax telah aktif di luar kendali. Cellmax menciptakan energi penghancur yang ia lepaskan dari tubuhnya, membuat Dr. Hedo berada dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Gamma 1 dan Gamma 2 langsung menerobos energi tersebut dan akan menyelamatkan penciptanya. Gamma 1 dan Gamma 2 begitu marah karena mereka berdua tidak sempat menyelamatkan Dr. Hedo. Kedua Gamma itu pun mencoba menyerang Cellmax, dilanjutkan dengan Piccolo dan para Z-Fighter lainnya yang turut membantu. Piccolo memberikan kacang Senju, tetapi Gohan malah menjatuhkannya. Alhasil, Gohan pun hanya bertarung dengan menggunakan kekuatan Super Saiya biasa. Bersama-sama, mereka semua saling bahu-membahu menyerang Cellmax. Kedua Gamma memberitahu Gohan dan yang lainnya jika kelemahan Cellmax berada di bagian atas kepalanya. Meskipun Cellmax memiliki tubuh yang besar, ia dapat bergerak dengan sangat cepat. Piccolo berhasil menembakkan kekuatan penuhnya ke arah atas kepala Cellmax.
Namun serangannya masih belum cukup kuat untuk memberikan dampak yang berarti. Ketika Pan akan terkena serangan laser dari Cellmax, ia berhasil menghindari serangan tersebut sekaligus mendapatkan kemampuan terbangnya. Goten dan Trunks memutuskan untuk fusion, tetapi mereka melakukan kesalahan dalam gerakan, membuatnya malah bersatu menjadi Gotenks versi gendut. Gotenks gendut kemudian dipukul dan ditendang ke berbagai arah layaknya pinball. Dan itu berhasil mengenai bagian atas kepala Cellmax menjadi retak. Gamma 2 berencana untuk mengorbankan dirinya dengan memberikan energi kehidupannya untuk serangan terakhir. Ia mengumpulkan semua energinya di atas langit yang kemudian melesat dengan kencang ke arah Cellmax. Dengan kerjasama dari anggota tim lainnya, Cellmax ditempatkan dalam posisi untuk diserang oleh Gamma 2. Tetapi serangan tersebut diblokir di saat-saat terakhir. Alhasil, Cellmax pun berhasil selamat dan hanya kehilangan satu lengannya. Piccolo langsung meningkatkan kekuatannya ke bentuk Orange Piccolo. Ia memperbesar tubuhnya dan mencoba menghadapi Cellmax. Sementara itu, ternyata Dr. Hedo berhasil selamat dan didekatkan dengan Gamma 2 yang telah rusak. Piccolo kemudian memberikan kacang Senju terakhir kepada Gohan, membuat Gohan kembali menggunakan wujud ultimate. Piccolo menaruh harapannya kepada Gohan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menahan Cellmax selama mungkin, sehingga Gohan bisa melakukan satu serangan dengan kekuatan penuh pada titik lemahnya. Namun bukannya menahan serangan dari Cellmax, Piccolo malah dihajar habis-habisan. Cellmax terus-menerus menyerang Piccolo tanpa ampun dan akan berniat membunuhnya. Petarung lain pun mencoba membantu Piccolo, namun mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah. Gohan yang sudah tak sanggup melihat teman dan gurunya disiksa habis-habisan pun menjadi sangat marah. Terlebih, Piccolo terlihat sudah sekarat akibat menerima serangan terus-menerus dari Cellmax. Akhirnya, dengan semua hal yang sudah terjadi, amarah dari Gohan pun sudah tak terbendung lagi. Ia berubah ke bentuk baru dengan rambut putih dan mata merah. Dan inilah wujud baru Gohan, yaitu Beast Gohan. Cellmax mencoba menyerang Gohan dengan sekuat tenaga, tetapi serangannya bahkan tidak membuat Gohan terluka atau bahkan terdorong sedikit pun. Hanya dengan tendangannya, Gohan membuat Cellmax terhempas jauh. Cellmax kemudian mulai mengisi bola energi yang sangat besar, yang lalu ia padatkan kembali menjadi sebuah bola energi yang terkonsentrasi. Melihat Cellmax mengerahkan seluruh kekuatannya, Gohan hanya tersenyum dengan angkuh, seolah-olah hal tersebut bukanlah apa-apa baginya. Piccolo kembali bangkit dan menahan Cellmax di tempat. Cellmax melemparkan bola energinya bersamaan dengan Gohan yang langsung melancarkan serangan makan Kosapo miliknya, yang mana serangan dari Gohan melewati serangan dari Cellmax dan menghancurkan kepalanya. Cellmax pun terjatuh dan meledak. Semua orang berhasil menghindari ledakan tersebut. Pan berlari dan memeluk ayahnya Gohan. Piccolo mengucapkan selamat kepada Gohan karena berhasil mengalahkan Cellmax. Dr. Hedo meratapi Gamma 2 yang telah rusak dan lenyap menjadi debu. Piccolo menyatakan bahwa pada akhirnya Gamma 2 adalah seorang superhero atau pahlawan sesungguhnya. Dr. Hedo menyesali tindakannya. Ia sadar bahwa dirinya telah dimanfaatkan dan telah melakukan perbuatan yang salah dengan menciptakan Cellmax. Ia memilih untuk menyerahkan dirinya kepada polisi.
Namun Bulma menawarkan tempat bagi Dr. Hedo dan Gamma 1 untuk bekerja di Capsule Corporation. Karena serum kulit dari Dr. Hedo mungkin akan berguna dalam penelitian kosmetik atau kecantikan kulit. Pan menunjukkan kemampuan terbangnya dan mengelilingi semua orang. Piccolo mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan latihan berikutnya kepada Pan. Akhirnya, dengan lenyapnya sel Max, bumi pun telah kembali damai. Dalam adegan post-kredit, Vegeta dan Goku sama-sama kelelahan karena pertarungan mereka. Sampai-sampai mereka berdua hampir tidak bisa bergerak. Vegeta melayangkan pukulan lemah ke arah Goku yang akhirnya membuat Goku terjatuh dan mengaku kalah. Vegeta dengan bangga mengatakan bahwa ia akhirnya menang dari Goku. Beerus tertidur sementara Chill Eye senang bahwa pertarungan membosankan mereka akhirnya berakhir. Tetapi Lemo dan Broly yang menonton pertarungan Goku dan Vegeta sama-sama meneteskan air mata. Oke, itulah alur cerita dari Dragon Ball Super Super Hero. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.